Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Yoga Ardian dari kelas Ekonometrika C. Di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan data panel untuk tugas akhir dari kelas Ekonometrika C. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan data panel dengan 6 kabupaten kota di Provinsi Lampung dengan periode 2019 sampai 2023 dengan jarak periode yaitu 5 tahun. Menggunakan variabel Y sebagai pertumbuhan ekonomi, variabel X1 investasi asing langsung (FDI) dan variabel X2 belanja modal pemerintah daerah. Di sini untuk wilayah ada Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Barat. Dan untuk Y dan X1 dan X2 bisa dilihat sebagai berikut. Langsung saja kita akan melakukan pengolahan datanya. Sebelum melakukan pengolahan data, kita akan melakukan berbagai uji asumsi dan uji model untuk mengetahui dan melihat bagaimana hasil dari data panel tersebut. Yang langsung saja kita akan melakukan pengolahan data. Untuk pengolahan datanya sendiri, saya menggunakan pengolahan data FUSE 13.
Baik, di sini bisa kita ketahui untuk data cross section yaitu menggambarkan tentang wilayah, dan data time series-nya yaitu tahun, dan panelnya itu berupa Y dan X1 dan variabelnya. Kita lihat. Kita tekan finish. Bisa yes dan no ya. No. Kemudian kita akan melakukan uji dan menentukan model yaitu CEM, FEM, atau REM dengan estimasi 3 model awal. Kita akan melakukan uji CEM terlebih dahulu. Pertama kita paste. Kita pindahkan variabel, klik kanan, open, question. Kita pindahkan variabel Y dan C. Y spasi C spasi. Panel option kita akan menggunakan CEM. Kita tutup CEM. Kita pilih yang non. Klik OK. Kita simpan datanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggunakan FEM, estimation. Kita pilih yang VCAD karena kita yang menggunakan FEM. Nah, kita ganti namanya. FEM. Kemudian kita yang terakhir REM, estimation, panel option, kita ganti yang random. Klik OK. Di sini kita bisa lihat untuk Y, X1, X2, wilayah, dan CEM, dan FEM, dan REM. Kita bisa lihat, kita klik. Ini untuk CEM hasilnya. Kemudian ini FEM. Dan ini REM. Setelah itu kita akan melakukan pemilihan model dengan menggunakan 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Husman, dan uji LM. Yang pertama kita akan melakukan uji Chow terlebih dahulu, membandingkan antara CEM dan FEM.
dengan probabilitas apabila probabilitasnya kurang dari 0,5, maka kita akan melanjutkan menggunakan uji FEM. Jika probabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,5, maka kita cukup menggunakan model CHAM. Kita akan melakukan uji Chow. Pertama-tama kita ke estimation. Kita pilih karena menggunakan CHAM. Kita klik OK. Kemudian pilih View. Fikat Random Effect Testing. Kita pilih yang kita ganti namanya menggunakan, sebelum lanjut ke uji Hausman, kita namakan dulu dari hasilnya dari Chow. Kemudian kita akan melakukan uji Hausman. Kita kembali ke estimate, final option, kita pilih random, klik OK. Hausman. Kemudian kita akan melakukan uji LM. Kita pilih yang non. Kemudian OK. Ketik view. Pilih Fikat Random Effect Testing. Pilih yang ini ya teman-teman. Kita Vishes, kemudian kita ganti namanya menggunakan LM. Di sini kita sudah mendapatkan 3 pengujian untuk pemilihan model, apakah lebih baik menggunakan Chow, apa lebih baik menggunakan Hausman, atau lebih baik menggunakan LM. Di sini kita akan melihat untuk membandingkan CHAM dan FEM. Apabila probabilitas kurang dari 0,5, maka menggunakan FEM. Kita lihat untuk si uji Chow. Di sini bisa terlihat ya teman-teman. Untuk probabilitasnya yaitu 0,7, berarti lebih dari 0,5. Berarti kita di sini cukup menggunakan uji CHAM atau Chow. Kita akan mencari untuk koderitasnya, dan kita akan melakukan uji T dan uji F dan uji normalitas. Kita estimation. Kita non karena kita menggunakan CHAM. Klik OK.
ketik view. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, kita klik yang resize. Oh, sorry. Kita akan mencari hashtag dari kiri tasnya. Kita klik estimation, kita pilih panel, masih sama ya. Kita klik view, kita pilih yang residual ini, chat ini. Kita salin dulu. Untuk uji 1, uji T yaitu untuk mengukur apakah masing-masing variabel independen antara X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Variabel X1 signifikan untuk Y signifikan dan X1 00, 0,01169, 0,1911,
0,8499 tidak signifikan, dan X2 0,7124 dan tidak signifikan. X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y karena value lebih dari 0,5. Hanya konstanta yang signifikan, artinya ketika X1 dan X2 sama dengan 0, nilai Y diperkirakan sebesar 3,9859. Yang kedua yaitu untuk uji F, uji signifikan simultan. Untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Hasilnya yaitu value-nya 0,9051. Karena value F lebih dari 0,05, maka model secara simultan tidak signifikan. Artinya, secara keseluruhan X1 dan X2 tidak menjelaskan variasi Y secara berarti. Yang ketiga yaitu kita akan uji heteroskedasitas. Kita kembali ke reviews. Ini teman-teman. Interpretasinya secara umum, jika p-value kurang dari 0,05 terjadi heteroskedasitas, data tidak homogen. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, data homoscedasitas asumsi klasik terpenuhi. Kita akan lihat probabilitasnya yaitu 0,1477. 0,1477. H0 tidak ada heteroskedasitas, residual homoskedastik. H1 atau H alternatif ada heteroskedasitas, residual heteroskedastik. Karena p-value sama dengan 0,1477 berarti lebih dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, tidak terjadi heteroskedasitas dalam model panel ini atau model yang saya gunakan. Yang keempat yaitu interpretasi regresi secara umum. Modelnya Y sama dengan 3,9859 ditambah 0,001169, X1 min 0,000624, dan X2 sama dengan X2Y sama dengan 3,9859 ditambah 00,001169. X1 setiap peningkatan X1 sebesar 1 unit, Y akan meningkat sebesar 0,001169 satuan namun tidak signifikan. X2, setiap peningkatan X2 sebesar 1 unit, Y akan turun sebesar 0,000624 satuan namun tidak signifikan. Untuk konstanta,
Jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y diprediksi sebesar 3,9859. Untuk R-square-nya sama dengan 0,0073. Modelnya hanya menjelaskan 0,73% variasi dalam Y. Untuk kesimpulan akhirnya, baik secara parsial, uji T maupun simultan uji F, variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat rendah, ditunjukkan oleh R square, yaitu kurang dari 1%.